Selamat siang Kak Aris. Selamat siang, Erin. Apa kabar Kak? Baik, apa Baik. kabar, Erin? Ya, terima kasih untuk waktunya Kak sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya mungkin Kak Aris boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Putu Bagus Harus Pikesa, selaku Front Desk Agent di The Apotheke Kempinski, Bali. Baik, terima kasih Kak. Mungkin sebelum itu Erin mau minta izin terlebih dahulu untuk percakapan hari ini. Erin ingin bertanya-tanya mengenai topik tugas akhir yang akan Erin buat. Itu mengenai efektivitas pelatihan kerja karyawan front office saat masa pandemi di Dapur Pak Kempinski Bali. Jadi sebelum ke pertanyaan, bagaimana mungkin sekarang keadaan di hotel, Kak? Keadaan di hotel sementara ini sejak diturunkannya level PPKM, kemudian sudah sebagian besar masyarakat Indonesia divaksin, juga sekarang persiapan pembukaan bandara internasional sudah mengalami peningkatan sejak 1 Oktober kemarin. Sudah lumayan sedikit demi sedikit. Baik. Bali semakin ramai. Ya, semakin baik ya Kak ya. Baik, Erin Betul. langsung selanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah ada pelaksanaan pelatihan kerja atau menjaga mutu kerja karyawan front office di Dapur Pak Kempinski Bali, Kak? Tentu saja ada. Ini dilakukan oleh seluruh departemen di Apurva Kempinski Bali. Baik, karena ada, apakah sebelum pandemi itu dilaksanakan juga, Pak? Sebelum pandemi tetap dilaksanakan, cuma ada beberapa perbedaan aja sih. Kalau gitu, apa mungkin perbedaannya, Kak, dari teknis mungkin cara pelaksanaannya sebelum pandemi dan di saat pandemi? Nah, kalau dulu sebelum pandemi itu biasa pelatihan itu banyak digelar melalui ketemu langsung dan dalam jumlah sekalian di satu departemen beramai-ramai seperti itu. Kemudian sejak pandemi itu biasanya kita online seperti kuis mengenai hotel, kemudian pelatihannya itu biasanya diambilnya per section, misalnya di front office ada nanti section bandman-nya, front desk-nya, ataupun di section yang lain seperti concierge dan dari inrate-nya kayak gitu. Baik. Jadi dia lebih menspesifik gitu. Mungkin dari tadi yang dijelaskan, apa saja pelatihan kerjanya Kak yang dilaksanakan untuk menjaga mutu kinerja karyawan front office di Kempinski Bali? Contoh pelatihannya. Contoh pelatihannya yang pertama bagaimana kita itu menanggulangi kalau misalnya in case terjadi ada tamu atau karyawan yang suhu badannya melebihi 37,7 derajat, kemudian misalnya ada tamu yang pada saat check-in atau pada saat menuju check-out misalnya ada terindikasi positif virus COVID-19-nya, itu kita bagaimana di bawah alurnya, seperti kita menyiapkan ruangan khusus, kemudian harus ada nanti mobil dari ambulans yang siap untuk langsung mengangkut ke tempat karantina seperti itu. Kemudian juga pelatihannya itu adalah yang paling banyak sekarang dalam mencegah bagaimana kita mengurangi pencegahan atau sentuhan, mengurangi kerumunan juga dengan seluruh staf menggunakan hand glove, masker, kemudian juga setiap tamu bergantian duduk pada saat waktu check-in check-out, itu seluruh benda yang digunakan tadi harus disterilkan dengan disemprot disinfektan seperti itu. Seperti itu, baik Kak. Jadi lebih banyak ke pencegahannya ya. Pencegahannya. Jadi ke pencegahan untuk tindakannya. Baik. Baik, dari penjelasan tadi, apakah di setiap bulannya itu masih rutin dilaksanakan pelatihan kerja seperti yang Kakak jelaskan? Untuk setiap bulannya masih tetap, cuma dimulai bulan Oktober ini karena sudah ada sedikit peningkatan, pelatihannya itu berupa metode online, kuis, kemudian video seperti itu. Baik, Untuk berarti bulan-bulan sebelum Oktober masih.
Baik, berarti untuk pelatihan kerjanya tuh jadi sekarang lebih untuk menjaga aja kinerja karyawannya masih sesuai dengan standar ya Kak ya. Baik, Betul. mungkin ada contoh keluhan tamu yang sering terjadi di front office yang dialami oleh karyawan front office-nya Kak? Untuk selama masa pandemi ini biasanya keluhan tamu bukan keluhan sih, lebih ke concern. Ya, Jadi concern. apakah kamarnya sudah disterilkan, sudah didisinfektan atau tidak, seperti itu. Jadi kan sekarang tamu-tamu yang datang misalnya bawa anak, itu lebih concern seperti itu. Kemudian kita juga sempat bilang bahwa mungkin keluhannya adalah yang paling umum ketika kamar belum ready pada saat siang hari atau menuju sore, karena di Kempinski sendiri ini kita double disinfektan kamar. Jadi itu yang lumayan memakan waktu. Jadi keluhannya rata-rata seperti itu. Tamu pun ketika kita jelaskan untuk Bapak Ibu bahwa kamarnya sendiri memang dicekinkan harusnya jam 3. Cuma sekarang kamar sedang didisinfektan karena didisinfektan kita 2 kali. Jadi tamu pun akan ngerti, oh ini sebenarnya untuk concernnya mereka biar kamar lebih steril, lebih terhindar dari virus seperti itu. Gitu, baik. Jadi Mungkin rata-rata ya. ya, mungkin selain itu ada concern yang lain lagi Kak, mungkin kayak misalnya pernah atau mungkin di lobi itu kebetulan pas di jam-jam check-in karena kan tidak boleh sampai full ya hotelnya ya. Jadi mungkin ada Betul. tamu yang mengantri lama proses check-innya karena kan sekarang pandemi, jadi lebih kayak misal antigen itu banyak yang harus diselesaikan saat check-in tuh, mungkin ada Kak tamu yang mengeluh. Untuk seperti itu sampai saat ini menunggu lama masih belum terlalu banyak yang komplain masalah itu, karena kita kan sekarang buka 3 counter, satu yang villa khusus villa, suite khusus suite, kemudian kita yang di main house untuk deluxe-nya seperti itu. Untuk seperti itu nggak, cuma kadang-kadang tamu lupa bawa untuk berkas-berkasnya check-in seperti kartu vaksin, surat keterangan hasil rapid antigen terakhir, seperti itu. Karena tamu ada yang udah seminggu di Bali, mereka udah di mana ditaruh hasil antigen, itu yang bikin jadinya lama pada saat proses check-in. Untuk menunggu ya jadinya tamu yang setelahnya mereka yang masih lumayan agak sedikit menunggu karena mereka harus nyari berkas segala macam. Padahal itu sudah diinfokan dari depan, sudah diinfokan juga di website kita. Untuk keluhan seperti itu masih jarang sih, cuma yang concern sekarang mulai sedikit rame itu adalah hotelnya full, seperti itu aja sih. Begitu, baik. Dari mungkin concern yang tadi, apakah menurut Kak Haris pelaksanaan pelatihan kerjanya ini sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Kak? Di sini sebenarnya pelatihan kerja sudah berjalan dengan baik, sudah tepat sasaran. Cuma kadang-kadang namanya tamu, ekspektasinya ingin lebih, seperti itu. Jadi sebenarnya semua sudah dijalankan sesuai SOP. Tamu itu kadang-kadang minta seperti ini. Nah, SOP tersebut ini kita harus bisa tidak terlalu kaku, fleksibelnya juga seperti apa. Nanti itu biasanya harus dicek dengan yang lebih berwenang seperti duty manager atau front office manager, seperti itu. Karena kadang-kadang untuk keluhan tamu kan setiap tamu keluhannya bermacam-macam kayak gitu. Pengen cepat, pengen paling diutamakan. Begitu, baik. Baik, untuk pertanyaannya sudah Kak Haris jawab dengan detail. Terima kasih banyak Kak. Maaf apabila ada salah kata. Senang bisa bertemu Ya, siap. walaupun virtual Kak. Semangat Siap, kerjanya Kak. sama-sama Ya, Erin. Iya, sama-sama. Kak Aris sangat membantu juga dalam membantu Erin membutuhkan data untuk membuat tugas akhirnya. Untuk hari Baik. ini sekian Kak, terima kasih banyak sudah membantu dan meluangkan waktunya. Sama-sama Erin, Erin. iya Erin tutup. Ada yang tanyakan lagi mungkin? Iya, untuk nanti mungkin bisa Erin ketemu dengan Kak Aris virtual lagi di next time. Baik. Ya, terima kasih Kak Aris. Siap, siap. Selamat Terima siang kasih Kak. Erin. Selamat siang. Terima kasih. Ya.